Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada malam hari ini, di hari yang ketujuh, kita masih tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus ini. Sebab pada malam hari ini, Roh Kudus itu hadir. Dia melawat setiap hati kita, memperbarui hati kita, dan kita membuka hati untuk curahan Roh Kudus itu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, penolongku, diutus Bapakku. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah
Bapa, kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Itu semua karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa, Tuhan. Dan Bapa, kiranya Engkau yang menjamah kami. Biarlah dimanapun kami itu berada, Bapa, kami boleh tetap merasakan Roh Kudus-Mu itu hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau akan mengurapi setiap kami, Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kiranya Engkau juga yang berkati untuk setiap pelayan-Mu yang akan melayani Engkau pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang mengurapi mereka. Biarlah apapun itu mereka boleh persembahkan, dan semua itu untuk kemuliaan nama Engkau, Bapa. Dan Bapa, kami benar-benar siap untuk mengikuti jalannya ibadah hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap bersemangat sebab Roh Kudus memberikan kekuatan bagi setiap kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun
selanjutnya saya serahkan kepada Diaken Denny. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepada Engkau. Dalam setiap kami membaca sabdamu, merenungkan, mempelajari, kami mohon pimpinan daripada Tuhan untuk senantiasa memimpin kami, baik yang memberitakan maupun mereka yang mendengar. Kami mohonkan urapan daripada kuasa Roh Kudus, karena kami hanya manusia yang terbatas di pemandangan Engkau. Oleh karena itu, kami mohonkan kuat kuasa daripada Roh Kudus boleh berkata-kata bagi kami semua, sehingga kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengar boleh mendapatkan berkat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam saudara semuanya. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11. Judul perikopnya adalah Ananias dan Safira. Dikatakan demikian, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengkapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa engkau berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara, arti nama Ananias dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh murah hati. Arti nama Safira dalam bahasa Aram berarti indah. Namun kisah hidupnya tidak seindah namanya. Ananias dan Safira berakhir dengan tragis. Saudara-saudara, Tuhan memberikan hukuman sedemikian tegas yang menyatakan kesuciannya yang tidak bisa dikompromikan. Masih ingat Nadab dan Abihu di awal pemanggilannya atas Israel yang mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan, yang langsung Tuhan matikan keduanya. Kemudian Tuhan menghukum Ahan pada awal Yosua masuk tanah Kanaan, karena Ahan mengambil barang yang dikhususkan bagi Tuhan, yang akhirnya harus mati
karena pelanggaran itu. Tuhan juga menghukum Uza pada awal periode kerajaan Daud karena keteledorannya memegang tabut Allah. Dan Tuhan juga menghukum Ananias dan Safira pada awal periode gereja mula-mula. Tidak seorang pun boleh mempermainkan Allah. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa murka, dan Dia berhak untuk menghukum. Mungkin saudara tidak senang dengan cenderung menolak dan tidak mau dengar Allah yang bisa murka. Tetapi Allah yang bisa murka dan Allah yang menghukum adalah fakta yang seharusnya kita sadari dengan bereaksi takut dan gentar, bukan bereaksi dengan protes, bahkan menolak Allah. Saudara-saudara, Ananias dan Safira sudah mendengar firman tetapi tetap mengabaikan. Ananias mendengarkan seruan bertobat, tetapi mereka hidup dalam keadaan palsu dan penuh kemunafikan. Sekarang saya tanya, mengapa harus hidup dengan kepalsuan seperti itu? Saudara-saudara, karena Ananias dan Safira mencari hormat dari manusia lebih daripada hormat dari Allah. Ananias dan Safira menjual tanahnya bukan karena kerelaan. Mereka menjual bukan juga karena motif kasih bagi sesama. Mereka juga bukan menolong dengan rela. Tetapi Ananias dan Safira hanya mencari penghargaan dari komunitas gereja yang mula-mula. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa tahu Ananias dan Safira mencari penghargaan? Buktinya adalah mereka mempersembahkan hasil jual tanah hanya separuh, tetapi dengan mengaku mempersembahkan hasil jual tanah seluruhnya. Sekarang saya tanya, mengapa mereka harus mengaku mempersembahkan semuanya? Karena Ananias tidak ingin kalah dari Barnabas. Saudara, untuk mengetahui dari mana Barnabas adalah dari perikop sebelumnya, dari Kisah Rasul 4 ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara, sebenarnya tidak ada keharusan atau kewajiban untuk menjual tanah, untuk mempersembahkan, dan seandainya dijual tanah tersebut, uangnya pun tidak harus untuk persembahan. Bagaimana kita tahu? Ayat yang keempat dikatakan, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Petrus yang penuh dengan Roh Kudus langsung menegur Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Saudara-saudara, John Calvin mengatakan, jikalau seseorang tergoda dengan bujuk rayu iblis yang sudah menembus kepada pikiran yang sesungguhnya, iblis telah memiliki atau menguasai hati saudara. Iblis ingin memerintah dalam seluruh diri manusia yang seolah-olah telah mengusir Allah. Inilah tanda orang yang
terkutuk yang diserahkan kepada iblis. Kita lihat Roma 1 ayat yang ke-18. Saudara perhatikan. Dikatakan demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi kebenaran bisa ditindas dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat yang ke-24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, itu garis bawahi. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-26, karena itu, sekali lagi, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Di garis bawahi, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Jadi saudara-saudara, berhati-hatilah kalau saudara hidup di dalam dosa dan kecemaran. Allah akan menyerahkan itu kepada hawa nafsu dan keinginan hati saudara. Dan itu adalah sesuatu yang sangat dikutuk oleh Tuhan. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Kata mendustai adalah berbohong. Orang yang berbohong, dia akan berusaha keras membunuh hati nuraninya. Dia berusaha dalam tindakannya dengan mengkeraskan hati, berupaya menghalalkan segala cara supaya orang percaya akan kebohongannya dengan tujuan menindas kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jikalau seorang Kristen tidak suka yang benar, dia bukanlah Kristen sejati. Dia hanya mengaku-ngaku pengikut Kristus. Saudara, gereja tidak bebas dari orang-orang yang jahat dan orang yang berpura-pura. Memang lalang mempunyai kemiripan dengan gandum, hanya sampai titik tertentu, tidak selamanya sama. Itulah sebabnya Matius 13 ayat yang ke-30 mengatakan, biarlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ananias tidak hidup dalam kebenaran, tetapi dengan sengaja melawan kebenaran. Jikalau saudara melawan kebenaran dan menikmati, menghidupi sesuatu yang salah, jangan terkejut kalau tiba-tiba Tuhan menghukum saudara lambat atau cepat, seperti Ananias dan Safira. Saudara, saya renungan firman Allah tidak saya panjangkan.
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau masih memperingati kami bahwa Engkau Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa dipermainkan. Oleh karena itu ya Tuhan, bawalah seluruh hati kami kepada Engkau, supaya kami betul-betul benar di hadapan Engkau dan menghidupi kebenaran bersama Engkau. Kami mohon Roh Kudus boleh bekerja pada diri kami. Ketika kami lemah, biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan. Ketika kami lemah, biarlah orang lain yang di dalam gereja yang penuh dengan Roh Kudus boleh menguatkan kami. Biarlah ada hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus juga senantiasa menuntun kami, menasihati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terbuka di hadapan Engkau, supaya kami tidak menjadi seperti orang yang dimurkai oleh Tuhan, seperti Ananias dan Safira. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara seperti biasa boleh menyiapkan 1 buah amplop. Nanti persembahan Bapak Ibu Saudara boleh dimasukkan ke dalam amplop. Dan nanti boleh diberikan pada saat ibadah umum hari Minggu nanti. Dan mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh tetap datang ke hadirat-Mu. Kami tadi boleh memuji dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami boleh melakukannya Bapa. Bapa, bila sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau, kiranya Engkau yang berkati persembahan kami agar boleh menjadi perluasan akan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Firman itu menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di hati kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Tidak perlu takut. Tidak perlu bersedih. Tidak perlu mengeluh. Tidak perlu menyesal. Sebab ada Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa Roh Kudus ada di sini. Di sini artinya, di dalam hati kita. Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus selalu mendampingi kita. Itulah sebabnya mari kita menjaga segala perkataan kita. Jika kita pernah berucap berkata yang tidak berkenan dan mendukakan Roh Kudus, malam hari ini saatnya untuk kita menyampaikan isi hati kita kepada Allah Roh Kudus dan pengampunan yang harus menjadi permintaan kita yang utama. Kalau kita pernah memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan Roh Kudus, maka berubahlah pembaharuan akal budimu. Berubahlah pikiranmu, sebab Roh Kudus sanggup menolong kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita.
Roh Kudus siap menjamah kita. Jika saudara, Bapak Ibu, seluruh jemaat pernah berkelakuan, berbuat sesuatu yang justru tidak memuliakan Tuhan, maka hari ini Roh Kudus bersamamu dan hanya dengan kuasa-Nya kita sanggup melakukan berbuat seperti perbuat Kristus, seperti yang dilakukan Kristus. Kita harus selalu menjadi serupa dengan Dia. Malam ini, malam yang bahagia, malam ini, malam yang penuh penghiburan, malam ini, malam yang penuh damai sejahtera. Sebab Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Sebab Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus ada di sini. Wahai anak-anak, dimanapun engkau berada, wahai para pemuda, remaja, kaum parentalia, kaum profesional, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, ingatlah bahwa Roh Kudus ada di tempatmu. Roh Kudus ada di sini. Dengan penuh iman, maka Roh Kuduslah yang akan mengerjakan hidup kita. Menyadari penuh jika Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka betapa kita harus berhati-hati. Sekali lagi dalam berucap, berpikir, bertindak, dan berbuat. Sebab Roh Allah, Roh Kudus selalu melihat dan memperhatikan kita. Kita berdoa, dan jika saudara mengangkat tangan, saya ingin mendoakan saudara, dimanapun engkau berada, engkau selalu di dalam penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Roh Kudus ada di tengah-tengah pekerjaanmu. Roh Kudus ada di dalam studimu. Roh Kudus selalu merencanakan masa depan yang terbaik untuk dirimu. Kami berdoa untuk anak-anak ya Tuhan. Kiranya dengan kuasa-Mu Engkau memberikan pengajaran kepada anak-anak bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkannya. Siang malam, pagi petang, Roh Kudus selalu bersama dengan anak-anak kami. Sekalipun mereka tidak bisa beribadah, tetapi kami yakin mereka beribadah di rumah secara online. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan remaja pemuda dengan masa depannya, dengan seluruh pergumulan hidupnya. Kami tahu bahwa Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau di dalam mereka, dan Engkau menjamin kehidupan dan masa depannya. Ya Tuhan, menyerahkan kaum profesional ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka tetap hidup dan memuliakan Tuhan. Biarlah mereka hidup dan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami menyerahkan umat-Mu, semua yang sudah dewasa dan kaum parentalia. Biarlah Tuhan berkarya dan beri kesadaran penuh kepada mereka bahwa Roh Kudus ada di dalam hidupnya, ada di dalam hatinya, ada di dalam setiap aktivitasnya. Kini kami berdoa kiranya setiap kami yang mengangkat tangan, mereka adalah orang-orang yang minta Roh Kudus menyadarkan kami bahwa kami selalu disertai Roh Kudus. Tuhan, ampuni kami, ampuni mereka jika selama ini kami tidak berpikir tentang kebenaran ini, kebenaran bahwa Roh Kudus ada di sini, ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami, telah memberikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti doa puasa selama 10 hari Pentakosta. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, sebentar kami akan beristirahat. Kami yakin penuh bahwa Tuhan Engkau selalu menjaga kami. Besok pagi bangun dengan kekuatan surgawi. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami untuk besok malam dengan kekuatan Roh Kudus,
untuk menyelesaikan doa puasa sepanjang 10 hari Pentakosta. Dan kami yakin kalau kami bisa menyelesaikan itu semata-mata karena kekuatan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami panjatkan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, maka ibadah doa puasa sepanjang 10 hari Pentakosta sudah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.